Mhm. Oke, ini lagi. Hmm. Nanti aku bagiin ininya juga catatan di sini. Hmm. Oke, coba dikerjain. Kelihatan nggak? Ya? Terlalu kecil. Baca nggak? Membaca, Kak. Oke. Aku kasih waktu sampai 8:25.
Gimana bisa nggak? Jadi, kurang Kak. Semuanya. Ya apa? Yuk kita bahas. Atau masih mau ngerjain sendiri? Ada yang Ada yang? ada yang masih mau kerjaan sendiri Kak. Oh, masih mau dikerjain sendiri. Tambah 10 menit lagi. Kakak tunggu sampai 8.30 ya. Semangat, semangat. Bisa, bisa. Hmm.
Gimana? Bahas. Bahas aja lagi. Oke. Nomor 4 jawabannya apa? 146, Kak. Oke, aman. Emang 146. Perlu dibahas gak? Perlu, Kak. Oke. Jadi, oh enggak. Nah, jawaban itu kan 146. Jadi kan kita tuh disuruh milih 2 kelinci dengan warna berbeda. Nah, ya udah kita tuh bisa apa ya, kombinasiin manual dulu, putih sama biru, biru sama hijau, hijau sama putih. Nah, karena apa namanya, putihnya ada 6, terus birunya ada 7, ya udah tinggal dikali doang kan. Soalnya kita ngambil satu doang, kayak itu kan sebenarnya sama aja kayak 6C1 kan. C1 dikali 7C1. Ya, dapat 42. Terus ini juga 7 dikali 8, 56. Terus ini 8 dikali 6, 48. Dijumlahin dapat berapa sih? 146. 10, 6, 1. Ya, 146. Gitu. Sampai sini aman nggak? Mantap. Oke. Nah, kayaknya paling nggak aman di sini. Oh, aman. Ini jawabannya apa? Yang nomor 5, apa, bingung, Kak. Hmm. Oke, jadi kan ada 4 sepatu sama 4 kaos kaki. Terus ada syaratnya. Syaratnya itu kaos kakinya tuh terlebih dahulu sebelum sepatunya. Nah, itu syaratnya kan. Dan itu yang bikin susah sebenarnya. Tapi sekarang kita misalkan gitu. Nggak ada urutan, terserah, kayak sepatu boleh dipakai duluan, kaos kaki boleh belakangan gitu. Kayak bebas gitu. Berarti kan kita tinggal jumlahin kan sepatu sama kaos kakinya. Berarti 8. Nah, ini 8 faktorial kan kalau misalnya nggak ada aturan. Nah, tapi ada aturannya nih. Aturan itu kaos kakinya terlebih dahulu sebelum sepatunya. Jadi dia harus dibagi sama sama 8 faktorial. 8 faktorial dibagi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini datang dari mana? Datangnya itu dari sini. Jadi nih, misal kita lihat dari case yang kecil aja deh. Anggap kaos kaki itu K, sepatu itu S. Nah, kalau misalnya cuma satu gitu, berarti kan yang memenuhi ada 2 kemungkinan kan, KS atau SK gitu. Nah, ini ada 2 kemungkinan, kan ya 2 faktorial. Tapi kan yang memenuhi itu cuma si ini kan. Nah, jadi cuma satu jawaban yang benar. Tapi ini contoh kecilnya aja. Jadi dia tuh harus dibagi sama 2. Nah, tapi ya kita lihat contoh yang lebih ini deh, lebih besar. Soalnya kayak kita punya K1, K2, K3, S2, S1, S2. Nah, ini kan ada 4 faktorial kan. Ada 4 faktorial, ada 4 kemungkinan. Kayak ya K1, K2, S1, S2, terus K1, S1, K2, S2, K1, apa lagi ya? S2. Ini sampai 24 ya, 24. Kali 3 kali 2 ya, 2, ada 24. Hmm, 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 hmm. K1 ini mau dicoba sampai 24 atau enggak nih? Aduh, tapi kalau nggak dikasih contoh tuh bakal nggak kebayang, jadi udah nggak. Hmm, 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 hmm. Jadi kita list dulu deh. K1, K1, K2, S1,
S2, K1, K2, S2, S1, K1, S1, K2, S2, K1, S1, S2, K2. Kalau 24 berarti ada 6. Berarti K1, S2, S2, K2, S1, K1, S2, K2, K, ini, ini udah aman. Ini garis sama kan? Nah, udah. Terus K2, K1, S1, S2, K2, K1, S2, S1, K2, S1, K1, S2, K2, S1, S2, K1, K2, S2, K1, S1, K2, S2, S1, K1. Ini kita agak nguli ya supaya kebayang. Nggak suka nguli cuman ya doang. Nah, terus udah K1, K2 berarti yang di depannya sekarang S2. Hmm. Oh, gini deh. Nah, kan ini kombinasi itu ketika K1 yang di depan, ini K2-nya di depan. Nah, kalau misalnya S1 sama S2-nya itu kan dia nggak mungkin di depan kan. Berarti otomatis ya kita tinggal ngeliat ke sini aja. Kebayang nggak? Ya enggak. Nah, jadi kan sekarang kita tinggal ada 12 kemungkinan. Terus kita ngeliat lagi nih, yang mana yang harus kita hapus gitu. Yang nggak memenuhi kayak, salah. Kalau di depannya K harusnya mah salah dia. Nggak ding, kaos kaki ya, kaos kaki. Oh ya, kalau misal depannya S, itu kan sepatu dulu berarti salah kan. Nggak mungkin S-nya di depan. Jadi kita tinggal punya 12 kemungkinan ini. Nah, terus kita lihatin lagi, ada nggak yang sepatunya tuh di depan dibanding kaos kakinya. Nah, terus kita bisa ngeliat kalau misalnya eh, di sini nih, di sini sepatunya lebih dulu dari kaos kakinya nih S2 K2, harusnya kan nggak boleh ini juga. Terus di mana lagi di sini? Terus di sini juga kita nyari yang mana sepatunya duluan. Ini sepatunya duluan. Ini hmm, ini juga sepatunya duluan. Ini juga sepatunya duluan. Udah, kita ngapus 6. Jadi tinggal sisa 6. Jawabannya 6. Nah, jadi kalau mau pakai rumus 4 faktorial 2 pangkat 2. Jadi 4 kali 3 kali 2 pangkat 4. Ya, 6. Nah, kenapa 2 pangkat 2? Karena kayak yang tadi dibilang kan, kita bakal ngapus setengahnya. Karena kalau sepatu di depan tuh nggak mungkin. Jadi kita otomatis langsung ngapus setengahnya. Terus kita ngapus setengahnya lagi. Kita kayak dibagi dua lagi. Karena ada kemungkinan sepatunya itu di depan. Kita belum ngapus kemungkinan itu. Kayak kebayang kan? Jadi kalau yang ini tuh caranya ya udah 8 faktorial dibagi 2 pangkat 4 karena sepatunya ada 4 kan. Kayak kita ngapus setengah kemungkinan, ngapus setengah lagi, ngapus setengah lagi. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5
2 kali 2 kali 2 kali 2. 4, 3, 4. Eh, salah hitung ya. Oh, sampai 4, 3, 2 kali 2, 4. 120 dikali 2, 1. Eh, Gimana sih perkalian aku ini? 8 faktorial dibagi. Nah, udah kebiasa pakai kalkulator. Pas kuliah nggak pakai ini lagi. So. Ya, nanti dapat hasilnya itu 2.520. Tapi kebayang nggak? Halo? Halo? Mas bingung nggak? Kak, kami ngerti Kak. Cuma mau memastikan lagi boleh kasih kami soal lagi Kak. Boleh. Apa? Boleh apa? Untuk memastikan kami bisa apa nggak, kami soal lagi Kak. Oh, soal. Boleh. Maksudnya soalnya mirip atau gimana? Soal yang mirip Kak. Nggak tahu ya, soalnya soal yang itu tuh menurutku emang susah sih. Aku kayaknya baru paham setelah sekian lama gitu. Jadi soal yang kayak gini jarang sih. Jadi aku nggak tahu juga apa yang mirip. Iya, jarang ada soal kayak gitu. Itu emang yang susahnya sih kalau kata aku. Kalau ini gampang lah ya. Nomor 6 berapa? Ada bener. Iya, ada bener. Iya lah orang-orangnya pun Karo ini Nasya aman Benyasir. Kalau nggak bisa dana bantos. Berapa ya? Mau beragama. Dananya dari mana? Ternyata eh, mereka tuh dikasih tahu uang kampanye 4 juta kata orang. Sombong. Wah kan? Wah, ini harusnya aku ajak aku lagi. Tim ses dari orang udah selesai kamu. Dalam sih kan? Ya, aku belum nyoblos. Nyoblos tuh. Aku belum nyoblos. Nyoblos kan? Minimal teman sekamar sendiri, Vi. Iya. Teman sekamar sendiri aja kata aja. Nyoblos, nyoblos, nyoblos.
Ini nomor 6 berapa? Jawabannya Kak. Eh. Ini kombinasi kan ya? Hmm, 34 C 31 34 dikali 33 dikali 32. Ya benar. Kita habisin soalnya aja ya. Di sini ada 10 soal. Jadi kita habisin 10 nih. Gede banget. Harusnya aku daftar juga, Wi. Teknis. Kak, kami juga Ya, boleh ini nggak Kak? Kira-kira request pembahasan simulasi yang kemarin. Kemarin boleh. kan kami ada ini Kak, kirim yang dokumen PDF-nya yang simulasinya. Cuman yang nomor itu Kak, Nomor eh, nomor 2 yang Oh, kirim lagi dong. Di aku udah hilang. Oke, bentar ya Kak. Dari nomor 2 sampai 5 Kak. Nomor 2 sampai 5. Udah dikirim di mana? Kirim ke chat Zoom aja. Oh, chat Zoom. Oke, bentar. Yang emang kegiatan mereka. Udah 50. Udah saya kirim Kak. Tapi kayaknya yang ini kita bahasnya di selanjutnya aja ya. Hari ini kita ngabisin yang ini dulu. Soalnya aku takut nggak sempat kebahas. Nggak apa-apa. Boleh, boleh Kak. Oke. Dan aku juga ini kan, aku belum ngerjain. Jadi takutnya aku lama lama mikirnya. Jadi yang udah pernah aku kerjain aja. Ini dulu. Kayak bawah.
Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke.
Gimana mau dibahas? Bahas lagi ya lagi Kak. Oke. Sama nggak? Itu mau dibahas? Bahas aja lah. Jadi, aku belum share screen. Oke. Jadi kan dia bilang ada 4 orang, dipilih dari 8 pria dan 12 wanita. Gimana caranya milih kalau misalnya minimal harus terdapat 1 orang pria. Jadi kita tuh pakai komplement aja. Jadi komplement itu eh, kita tuh ngurangin sama yang dilarang gitu. Jadi kayak kita abaikan dulu syaratnya. Jadi kayak kita gabung aja kan. Kayak 8 pria 12 wanita ya udah berarti 20 orang. Terus kita milih 4 berarti 20 C4. Nah terus eh kan terus dikurang sama kemungkinan di mana eh, semuanya tuh pria kan ya, kalau misalnya semuanya pria berarti nggak memenuhi syarat kan jadi kayak kita ngapus kemungkinan di mana semuanya tuh pria itu 8 C4. Nah ini jawabannya, kebayang nggak? Kebayang Kak. Nah jadi kan kayak tinggal dihitung aja itu kan berarti 20 kali 19 dikali 18 dikali hmm, dikali berapa ini? Dikali 17, 4 kali 3 kali 2 dikurang 8 kali 7 kali 6 kali 5, 4 kali 3 kali 2. Terus ini kan dicari hasilnya, didapat jawabannya itu 4.350. Aman nggak? Atau ada yang mau ditanya? Dikombinasikan. Mana ngomongnya? Bentar, bentar, Kak. Ada yang mau nanya, Kak. Tapi lagi susun Boleh. kata bentar, Kak. Oke. Kak, coba Kak kalikan yang ininya, Kak. Jelasin yang kali 20 kali 19 kali 18 kali 17. Soalnya kan Kak, kami cari, kami kurangkan sama yang cewek hasilnya 4350, Kak. Kalau yang pria hasilnya kalau yang pria 4775, Kak. Bentar. Aku pakai kalku aja ya. Aku pakai kalku. Kalian yang nggak boleh. Duh, tarik. Aku pakai full HP aja. 12 kali 18 kali 17 dibagi 24. Eh, sorry, sorry, sorry. Salah, salah, salah. Harusnya bukan 8 C4 tapi 12 C4. Sorry, sorry, sorry. Aku baru ngeh kalau yang 8 tuh cowok bukan cewek. Maaf, maaf. Tapi soalnya tadi aku pas nyari sama. Pas 12 C4 aman kan?
Maaf, jaringan tadi jelek. Nah, tadi aku salah baca. Pas aku ngerjain sendiri tadi bener. Terus ternyata oh pantas tadi salah karena kan kita tuh ya dikurang sama kemungkinan di mana semuanya cewek kan. Ya ceweknya 12. Tadi aku kayak salah baca jadi 8. Dikurang sama 12 C4. Aman nggak? Kak, tadi ada yang nanya, kenapa Hmm. itu dikurang sama yang cewek, Kak? Kenapa nggak yang cowoknya dikurangin, Kak? Karena kan kita tuh kan kita diminta kemungkinan di mana minimal harus ada satu cowok kan. Berarti yang enggak apa ya yang enggak memenuhi itu di mana cewek semua. Kayak ketika kita memilih cewek semua makanya dikurang sama kemungkinan kita milih cewek semua. Gitu. Karena kalau misalnya 20 C4 itu kan ketika kita nggak peduli dia cewek apa cowok gitu. Yang penting ada 20 orang terus kita milih 4. Nah, terus ya kalau misalnya kayak gitu kan berarti ada kemungkinan kita milih cewek semua kan. Sedangkan minimal harus ada satu cowok. Makanya kita kurangin sama kemungkinan kita milih cewek semua. Bayang nggak? Kak, ada yang nanya, kenapa habis itu, Kak, nggak dikurang sama cowoknya lagi, Kak? Dikurang sama cowok. Kalau misalnya kita milih cowok semua kan nggak masalah. Yang penting minimal harus ada satu cowok kan. Kalau cowoknya dua, cowoknya tiga, cowoknya empat ya terserah nggak apa-apa. Yang penting ada cowok. Bukan tepat satu, tapi minimal satu. Berarti ya udah cowoknya boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Bayang nggak? Kebayang, Kak. Oke. Lanjut lagi ke sini. Jadi kan ada 7 orang keluarga, 7 orang anggota keluarga. Tapi cuma 3 orang yang punya SIM dari keluarga tersebut. Ada 5 orang yang berpergian. Cuman karena dia tuh 7 orang, yang bisa 3, terus yang diminta 5, ya apa ya? Yang nggak ikut kan cuma 2, berarti kan soalnya yang dipilih 5 orang. Yang nggak ikut cuma 2, sedangkan yang punya SIM itu 3. Berarti walaupun ada 2 orang yang punya SIM yang nggak ikut, pasti 1 orang yang punya SIM ikut kan. Makanya kayak ya udah nggak usah dipeduliin syaratnya, kayak langsung aja 7 C5 kali 6 bagi 2, 3, 2, 1. Paham nggak? Oh, ada yang mau ditanya? Gimana aman? Udah aman, Apa? udah aman, Kak. Oke.
lanjut ke soal nomor 9. Nah, kan ini ada 10 orang perwakilan ke Bekasi, tapi ada 2 orang yang mabuk. Jadi kayak kita milih 6. Nah, kita langsung kurangin aja tuh orangnya. Karena 2 orang pasti gak naik pesawat kan. Jadi kurang 2. Jadi kayak kita tinggal milih 8 untuk 6 tiket. Jadi 8C6. 8 kali 7 dibagi 2. Jadi 28. Sampai sini aman. Hmm, Gimana? aman Kak. Oke. Turun ke sini. Ini dapat nggak? Belum Kak. Oke, ini tuh sebenarnya waktu kalian udah request star and bar kan sebenarnya. Gimana ya cara jelasin star and bar? Iya Kak, dari restoran baru Kak. Aduh, aku tuh kalau misalnya konsepnya sih, hmm, ya aku nggak suka sih ngajar nggak pakai konsep kayak langsung rumus tuh nggak suka. Cuman, hmm, ini tuh sebenarnya kan star and bars. Terus kan angkanya juga bebas. Jadi kan karena A tambah B itu harus sama dengan 5, berarti A tambah B sama dengan 5. Terus C tambah D tambah E itu 10. Nah, terus kita tuh bisa nganggap tanda tambah itu sebagai barnya. Cuman kayak kalian tuh beneran setidak tahu itu tentang star and bar tahu tinggal Latsal. Kalau misalnya nggak tahu itu mungkin di pertemuan selanjutnya bisa dibahas dari awal. Tapi kalau udah tahu ya aku tinggal bahas soal ini sih. Nggak tahunya Kak. Apa? Nggak tahu banget Kak. Oke. Cuman intinya tuh gini. Kalau pokoknya kalau nemu soal kayak gini ya tinggal di gini aja sih, kayak tanda tambahnya. Pokoknya angka yang di kanan ditambah sama banyak tanda tambah, terus kayak gini, 5 tambah 1 C 5. Terus berarti ini 10 tambah 2 C 10. Nah, cuman ya kayak aku nggak suka sih ngasih tahu rumus doang, dan aku udah cukup lupa kenapa harus kayak gini. Jadi aku kayaknya harus belajar dulu. Dan kayak kita waktunya juga udah mepet. Jadi di pertemuan selanjutnya aja ya kita bahas. Berarti pertemuan selanjutnya itu bahas soal yang uji coba, soal uji coba sama bahas star and bar. Oke. Berarti kan ini 6C 5 terus ini 12C 10. Nah, ini dikaliin kan berarti karena ya ini kayak satu kesatuan, kayak aturan perkalian.
Nah, itu pas 6C5 dikali sama 12C10, itu kan berarti 6, eh, mm, 6 dikali 12 kali 11 bagi 2. Nah, itu 6 dikali 66 dapat 396. Cuman emang masih clueless ya tentang star and bar. Jadi di pertemuan selanjutnya aja kita bahas. Terus soal yang tadi tuh aku mau lihat dulu deh itu materinya apa aja. Soal nomor berapa aja? Nomor 2 sampai 5, Kak. 2 sampai 5. Oh, oke. Oke, oke, oke. 2 sampai 5. Aku catat Ya, Kak. dulu. Masukin tuh dulu dulu. Aku takut lupa lupa belajar. Hmm, hmm, hmm. Karena bentar lagi juga udah jam 9.30, mungkin bisa nanya-nanya santai aja. Kayak ada yang bertanya nggak? Nggak harus tentang pelajaran kok. Kakak belajar OSN ini benar-benar otodidak, Kak. Ada pembinaan Ya, di luarnya. sekolahku banyak pembinaan. Tapi kok bisa, Kak? Weh. Oh, dulu aku belajar tiap hari. Aku Oh, lebaran pun masih benar-benar belajar. benar-benar full gitu ya, Kak? Makanya apa Iya, belajar siapa? mm-mm. Beneran yang se-full itu sih. Soalnya ya materinya berat kan. Bahkan mungkin soal kuliahku nggak sebanding sama soal OSN. Jadi emang harus belajar itu. Dan emang nggak bisa, apa ya, emang harus banyak-banyak belajar mandiri juga. Walaupun banyak pembinaan tuh ya. Saya kayak sekarang nih, aku ngajar kalian kan. Nah, kalian selain di sini harus tetap belajar. Kayak jadinya tuh pas pembinaannya bisa maksimal juga. Kayak nanyain yang benar-benar susah gitu. Oh iya ya, harusnya BTW, kita Kak, bahas apa? Kakak semester berapa, Kak, sekarang? Aku udah semester 4. Oke, Kak. Oke, karena udah 9.30 aku tutup ya. Makasih banyak udah mau join dan semoga dimudahkan Allah belajarnya dan semoga eh, ilmu-ilmunya bermanfaat buat kedepannya juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Terima kasih banget ya, Kak. Ya.